Waduh. Good morning iya, semuanya. Good morning, betul. Wah, kelupaan nih. Lihat tuh coach, udah pada ini ya coach, udah pada ready. Bikin prakarya loh mereka. Wow. Yang ditunjukin sama Coach Dedi minggu lalu. Pasti kalian sudah kasih ke Dedi kalian kan? Iya, pasti bagus-bagus nih coach ya. Iya. Keren banget pasti. Iya, keren banget. Ya, seperti biasa nih, kita akan mulai sekolah minggu kita dengan main games ya. Yuk, coach tunjukin. Oke adik-adik, games kali ini kalian siapkan headset, lalu handphone. Wah, gamesnya apa nih Coach? Aku Nah, gamesnya udah ini gak sabar. adalah menebak kata. Menebak kata. Caranya headsetnya itu dipasang Oke. dan nyalain lagu sekenceng-kencengnya. Nanti Coach Noni akan menebak apa yang diucapkan oleh Coach. Gitu. Oke, dipasang dulu ya pasang Coach ya, ya, kita setel mulai lagunya ya. Oke. Udah paling kencang? Udah paling kencang? Sip. Oke. Pertama. Stay at home. Stay at home. Pas. Oke. Cuci tangan. Cuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Sekali lagi. Apalagi, Oke, Coach? Apalagi ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Betul. Hore. Hebat nih Coach Noni. Sekarang gantian. Gantian. Coach Dedi yang setel lagu. Yang kenceng Coach. Yap. Adik-adik harus coba di rumah sama mama sama papa, sama teman, sama kakak, sama suster. Pokoknya sama semua harus dicoba. Oh ya, udah mulai ya. Tebak. Sayang Ana. Apa? Jaga jarak. Tuh. Salah. Jaga jarak. Salah. Hah? Salah. Pas. Cuci sepatu. Cuci Sepatu. sepatu. Iya, Betul. betul. Mama masak. Apa? Mama masak. Papa Mama masak. pasang. Papa pasang. Salah. Satu lagi ya. Dede bobo. Jangan bolos. Salah. Apaan? Susah bener. Sekali lagi Coach. Sekali lagi. Bentar. Ya. Rambut botak. Rambut botak. Iya betul. Betul. Wah, Coach Dedi nih banyak salahnya nih daripada benernya nih. Seru juga kan gamesnya. Oh, iya, adik-adik bisa coba sama papa, mama, oma, adik kakak di rumah ya. Dan Yap. jangan lupa biasa direkam, di tag ke Instagram kami atau Facebook ya. Oke. Sekarang saatnya present worship ya. Yap. Oke, yuk. Are you ready? Yes. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember
adik-adik, coach mau tanya nih sama adik-adik, kalau kalian melakukan hal yang tidak baik, misalnya pukul teman, berantem, Ya. kata-katain teman, kalian pasti ngerasa takut kan? Dimarahin, nanti dimarahin guru, dimarahin mami, dimarahin daddy, ya kan? Pasti karena kalian udah berbuat salah, jadi pasti kalian ngerasa takut. Tetapi ada kejadian juga nih, di mana yang melakukan kesalahan itu, misalnya teman baik, Sahabat gitu. sahabat, iya, dia mencuri atau berkelahi dengan orang, ya kan? Pasti juga kalian merasa takut kan untuk dihukum, ya kan? Takut ikut-ikutan dimarahin Iya, gitu coach ya? Iya, karena ya dia kan sahabat kalian gitu, pasti ya ada kaitannya pasti. Apalagi kalau anggota keluarga, Waduh. misalnya dede kita yang Iya, salah ya kan? Aduh. Iya, pasti merasa takut juga kan. Iya. Nah, coach jadi ingat cerita dalam Alkitab tentang seseorang yang bernama Mephiboset. Siapa? Mephiboset. Mephiboset itu adalah anak dari seorang bapak yang bernama Yonatan. Yonatan itu sahabat dekatnya Daud. Tapi Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Jadi si Raja Saul ini adalah kakeknya, grandpanya, opanya si Mephiboset. Nah, Raja Saul ini sangat membenci si Daud. Dia selalu iri hati dan ingin membunuh si Daud. Tetapi si Daud selalu dilindungi oleh Tuhan dan dia selalu menunjukkan kebaikannya kepada Raja Saul. Contohnya nih ya, waktu si Daud lagi bermain kecapi untuk Raja Saul. Tiba-tiba Raja Saul itu lemparin tombak ke arahnya Daud. Tapi karena perlindungan Tuhan, tombak itu tidak mengenai Daud. Di situ Daud tidak marah sama sekali kepada Raja Saul. Bahkan dia memaafkan Raja Saul. Terus juga ada kejadian di mana saat Daud sudah tahu bahwa ia ingin dibunuh, ia kabur. Dan Raja Saul membawa tentaranya untuk mengejar Daud. Saat dalam pengejaran, Raja Saul kebelet pipis. Dia masuk ke dalam gua tanpa dia ketahui bahwa di situ ada si Daud. Dibisikin sama tentaranya Raja Saul loh, "Ini kesempatan kamu Daud untuk membunuh Raja Saul yang udah jahat banget sama kamu." Tetapi Daud tetap menunjukkan kebaikannya. Dia cuma potong ujung bajunya Raja Saul. Dan ada kejadian ketiga di mana saat dalam kemah Raja Saul itu sudah tertidur pulas bersama semua tentaranya. Saat itu adalah kesempatan terbaik untuk Daud dapat membunuh Raja Saul. Tapi saat itu juga Daud tidak menunjukkan kekesalannya, tetapi dia tetap menunjukkan kebaikannya kepada Raja Saul. Ia hanya mengambil tombaknya si Raja Saul sama ambil kendinya tempat air minum si Raja Saul. Nah, demikian juga kepada Mephiboset. Si Raja Daud, setelah si Raja Saul kalah dalam peperangan, Daud menjadi raja, jadi Raja Daud. Nah, si Raja Daud ini tidak menyimpan dendam kepada Mephiboset. Tapi si Mephiboset tetap takut, padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Yang jahat kan opanya, yang jahat kan kakeknya kan. Tapi si Mephiboset ditanamkan rasa ketakutan sama pengasuhnya. Saat pengasuhnya mendengar Raja Saul sudah meninggal dan sekarang Daud menjadi raja, si pengasuhnya itu, susternya itu membawa kabur, melarikan diri untuk bersembunyi, bawa si Mephiboset. Tetapi saat dalam perjalanan melarikan diri, Mephiboset terjatuh dari genggaman si susternya. Waktu itu Mephiboset baru berumur 5 tahun. Jadi waktu dia jatuh, kakinya timpang dan dia tidak lagi bisa berjalan. Sejak saat itu
tambah takut, sudah tidak bisa berjalan, dia merasa bersalah karena kakeknya yang jahat. Dia jadi lari ke tempat persembunyian yang tidak bisa diketemukan orang. Karena dia takut, si Raja Daud tiba-tiba datang untuk membunuh dia. Tapi apa yang dilakukan Raja Daud? Setelah Raja Daud menjadi raja, ia mencari orang-orang yang masih tinggal atau masih hidup dari keluarganya Raja Saul. Dia tetap menunjukkan kebaikannya. Setelah ia menemukan Mephiboset, bahkan ia sangat menyayangi Mephiboset. Ia mengizinkan Mephiboset untuk tetap tinggal di istana walaupun Raja Saul sudah sangat jahat kepada dia. Nah, sekarang Coach Dedi akan memberikan object lesson bagaimana kebaikan yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita semua jauh lebih besar daripada kebaikan yang Daud tunjukkan kepada Raja Saul ataupun Mephiboset. Oke adik-adik, tadi sudah dengarkan bagaimana Raja Daud menunjukkan kebaikannya kepada Mephiboset yang sebenarnya adalah musuhnya. Demikian juga Tuhan Yesus yang selalu menunjukkan kebaikannya kepada adik-adik termasuk Coach. Oke adik-adik, sekarang nah ini adalah telur. Seperti kita semua yang merasa takut dihukum karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya tidak taat, berkelahi, ya kan? Ini kejahatan nih. Iya, ini kejahatan, ya. Tadi apalagi contohnya? Membantah orang tua, memukul adik atau kakak, ya, iri hati, ya masih banyak lagi deh, ya. Cubit temen boleh nggak, Coach? Nggak boleh lah, termasuk itu kejahatan. Jadi masuk ke dalam telur. Ini contohnya ya, sehingga kita pun sama seperti Mephiboset yang bersembunyi di tempat yang dalam dan sulit untuk ditemukan. Nah, kayak ini nih contohnya nih ya. Ini vas kaca nih. Itu Ya. ketakutan kita. Ketakutan kita, oke. Pakai ini, pakai sendok. Ketakutan kita makin takut, makin dalam, makin dalam Kita dalam bersembunyi. lagi. Makin dalam kita bersembunyi karena rasa takut yang udah kita dosa ya, Coach ya. Iya. Banyak oke. dosa ya, kita banyak salah ya, Coach. Iya. Nah, dalam sampai kita mau di ini juga nggak bisa. Nggak bisa diambil, Coach. Iya. Pakai tangan. Pakai tangan. Nah, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya kepada kita bukan karena hal-hal yang baik yang kita lakukan, ya. Tetapi Tuhan Yesus baik kepada kita karena ingin kita tidak hidup di dalam ketakutan. Ini kebaikannya Tuhan, Coach. Ini kebaikan Tuhan. Kita masukin kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan gak berhenti ya, Coach. Iya. Wah, berlimpah ya kebaikan Tuhan ya, Coach. Iya, Tuhan Yesus terus menunjukkan kebaikannya kepada kita setiap hari. Dia nggak ingat kesalahan kita lagi, ya. Bahkan ia mati untuk menebus dosa kita, ya. Menyucikan kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Bentar, ya. Kok Tuhan kasih kebaikannya banyak banget sih, Coach. Iya. Enggak berlimpah terhitung. banget, Coach. Ya. Bentar. Diaduk-aduk. Kita juga masih belum. Seolah-olah kita diaduk-aduk dalam kebaikannya Tuhan ya, Coach ya. Betul. Hidup kita ya. Ya. Ketakutan kita tuh jadi Saking baiknya Tuhan, kita dipenuhi. dipenuhi kebaikannya. Nah, oke. Sampai kita keluar dari tempat persembunyian kita. Nah, tuh makin naik kan? Luar biasa kan? Nah, naik kan? Nah, Jadi kita nggak bisa bersembunyi lagi ya, Coach. iya. Oke, jadi adik-adik sekarang kita tahu bahwa adik-adik tidak perlu lagi merasa takut dan bersembunyi lagi karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup adik-adik.
dan adik-adik juga memiliki kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik dapat menunjukkan kebaikan kepada orang lain, Yap. keluarga kita, Teman. iya teman gitu, termasuk sama coach juga ya, jangan lupa ya. Nah. Sama coach jangan lupa baiknya. Terus sama Iya. suster juga boleh bantuin atau enggak sharing-sharing sama Iya. oma sama opa ya coach. Iya, nah luar biasa kan? Oke, sebelum coach tutup, coba dalam 1 minggu ini adik-adik boleh menunjukkan kebaikan kepada oma, opa, om, tante, adik, kakak, mami, dedi, pembantu di rumah, suster ya. Iya. Caranya, adik-adik bisa ikut bantu-bantu mereka atau cerita tentang apa yang baru saja adik-adik dengar kepada mereka dan doakan mereka. Dan jangan lupa untuk kirim ceritanya kepada coach melalui Biasa tag ke Instagram, di record dan tag di Instagram Jakarta City Blessing ya. Oke, coach kita lupa ayat hafalannya ya. Iya. Ayat hafalan kali ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu berbaik hati seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulang lagi coach ya. Kita Yap. baca-baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu berbaik hati seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yeay. Oke coach, sekarang kita doa ya. Yap. Doa penutup. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, kami Thank you, Lord diingatkan Jesus. lagi Tuhan. Kita tidak lagi takut ya Tuhan. Amin. Karena ada kebaikan Tuhan yang terus mengalir Tuhan di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Sehingga kebaikan Tuhan Yesus itu overflow dan kita bisa membagikan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar ya Tuhan, kepada keluarga Tuhan, kepada yang lainnya Tuhan, termasuk temannya Tuhan. Makasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kos berdoa dan adik berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di link YouTube yang sama. Bye. Bye. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi, dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang melipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.